merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Berdasarkan etimologis, istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka. Arti dari kata haka berarti bahwa menceritakan atau bercerita. Hikayat dapat dikatakan serupa dengan cerita sejarah yang berbentuk riwayat hidup. Di dalam hikayat ada beberapa hal yang dianggap tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Selanjutnya, ciri-ciri dari hikayat. Hikayat adalah bagian dari prosa lama yang mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yaitu yang pertama memakai bahasa Melayu lama, yang kedua prologis, yaitu artinya cerita yang terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. Yang ketiga istana sentris, artinya pusat cerita berada di lingkungan istana. Yang keempat anonim, artinya prosa yang tidak jelas siapa pengarangnya. Yang kelima statis, artinya bersifat tetap dan baku. Yang keenam memakai kata arkais, artinya kata-kata yang saat ini tidak lazim untuk digunakan, seperti kata harta, sebab mula, dan syahdan. Yang kedelapan menggunakan bahasa klise, artinya memakai bahasa yang secara berulang-ulang. Yang kesembilan memiliki sifat didaktis, hal itu supaya bisa mendidik dengan cukup baik secara religi maupun moral. Yang kesepuluh magis, artinya pengarang membawa pembaca ke dalam dunia khayalan, sehingga nantinya pembaca akan berimajinasi secara indah. Yang ke-11 itu mengisahkan cerita secara universal, misalnya terdapat adanya perang baik dengan perang buruk. Nantinya peperangan itu akan memenangkan kebaikan dan keburukan maupun kejahatan. Dan yang ke-12 yaitu mempunyai akhir bahagia atau happy. Teks hikayat. Terdapat struktur penulisan dari teks hikayat diantaranya yaitu yang pertama, abstrak. Abstrak dalam teks hikayat ini memiliki sifat opsional sehingga boleh ada dan boleh tidak ada di dalam teks hikayat. Abstrak sendiri adalah gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari isi hikayat. Yang kedua, orientasi. Di dalam struk orientasi ini berisi mengenai sebuah informasi tentang latar dari cerita atau peristiwa terjadi. Informasi yang dimaksudkan berkaitan dengan ihwal siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang ketiga, komplikasi. Struktur komplikasi ini berisi mengenai rangkaian sebuah peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan mencakup kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Di dalam bagian komplikasi ini juga berisi tentang konflik yang menjadi daya tarik dari sebuah cerita. Yang keempat, resolusi. Di dalam struktur revolusi berisi tentang pernyataan kesimpulan mengenai sebuah rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan pada sebelumnya. Di bagian ini pula terdapat sebuah konflik yang mulai reda dan kerap dikenal sebagai bagian pemecahan masalah. Yang terakhir, koda. Koda adalah kata-kata penutup yang mempunyai fungsi sebagai kesimpulan dan penegasan kembali mengenai sebuah pesan penting yang ada di dalam isi hikayat tersebut. Struktur koda ini termasuk dalam bagian yang opsional.